kira-kira posisinya itu kayak gini. Jadi satu sisi itu warnanya dominan ungu, itu punyanya Evil 3, dan yang satunya dominan. Di video kali ini kita akan nge-review salah satu SHF yang menurutku sih menarik banget guys, yaitu Shinkocho SHF Evil 3 guys. Dan di set ini kelihatannya kita mendapatkan part yang menurutku bener-bener menarik. Nah, kira-kira apa aja partnya guys? Langsung aja kita review, tetap di Calvin Channel. Oke guys, jadi ini dia untuk box Shinkocho dari Evil 3 guys. Kemudian bagian samping seperti ini, cuman tulisan Evil 3 ya. Bagian atasnya tulisan SHF, bagian bawahnya juga sama. Dan terakhir untuk bagian belakangnya seperti ini guys. Jadi bagian belakangnya di sini ditunjukin guys, kalau misal kita dapat beberapa part-part seperti kosen, dan juga di sini ada semacam efek ledakan gitu ya. Ini juga bisa disambungin sama kosen dari si Ultraman 3 SHF. Wah, ini menarik sih guys untuk partnya. Kita akan pastinya review nanti. Cuman sebelum itu, kita akan review dulu Ultraman 3 yang versi Evil-nya dulu guys. Ya, jadi ini dia untuk Evil 3 versi SHF. Wih, dari sini keren banget guys menurutku. Jadi dia ini modelnya bener-bener sama dengan Ultraman 3, cuman bedanya ada di bagian warnanya aja guys. Oke, ini color timer dari Ultraman 3 lepas. Nah, jadi dari bentuknya ini posturnya itu bener-bener sama persis sih menurutku. Ini kelihatannya sih sama persis ya. Tuh kalian bisa lihat ya perbandingannya. Kayaknya sih sama persis, cuman kalau misal dilihat dari agak jauh sini, Evil 3 itu SHF-nya lebih tebel dibandingin Ultraman 3 yang biasa guys. Jadi kesannya itu lebih lebar. Nah, kalau misal kita bandingin juga dengan yang versi Ultra ini guys, untuk yang Ultra itu kelihatan cungkring banget guys dibandingin yang versi SHF ini. Yang SHF ini kelihatan banget lebih movie accurate. Sedangkan untuk yang versi Ultra ini seperti biasa, Ultra itu dia modelannya mirip-mirip seperti atlet-atlet gitu guys. Berotot-berotot gitu, cungkring-cungkring. Ya, jadi itu dia untuk moddingnya. Kemudian untuk bagian warnanya itu jelas berbeda dengan yang versi SHF ini Ultraman 3. Cuman kalau kita bandingin dengan yang versi Ultra ini, ada sedikit kemiripan tapi juga ada perbedaannya guys. Jadi kalau misalkan lihat di bagian tangannya sini, itu warna dari yang versi Ultraman 3 Evil ini, yang Evil 3 Ultra X, dia itu lebih terang guys warnanya. Tuh kalian bisa lihat ya, perbandingan warna merahnya itu sedikit lebih terang. Ini lebih terang dibandingin yang versi SHF itu guys. Sama juga di bagian dadanya, dimana dia itu warnanya lebih terang juga dibandingin yang versi SHF ini. Jadi yang SHF itu kelihatan kesannya lebih mantep gitu guys warnanya dibandingin yang versi Ultra X ini. Terus juga ada perbedaan warna di bagian matanya. Jadi untuk mata dari yang versi Ultra X itu menurutku sendiri ini dia kurang nyambung guys. Jadi warnanya itu kurang nyatu sama badannya. Nah, warnanya matanya itu dia lebih lebih gelap gitu, agak gelap. Terus habis itu warna badannya itu lebih terang. Jadi kurang nyambung. Ya, kita lanjut ke bagian artikulasinya. Tadi aku sempat coba-coba gerak-gerakin gitu guys. Nah, kalau dibandingin sama Ultraman 3 yang versi SHF itu, artikulasinya jauh lebih enak yang versi Evil 3 ini guys. Nggak tahu kenapa ya, cuman pergerakan artikulasinya itu lebih ringan gitu dibandingin yang versi Ultraman 3 biasa ini, yang versi SHF. Oh ya guys, sedikit info tambahan, kalau Ultraman 3 yang Evil ini, Evil 3 itu SHF-nya limited, sedangkan yang versi biasa ini nggak limited. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagian artikulasi. Kita mulai dulu dari bagian kepalanya. Pergerakannya sih enak ya.
bisa digerak-gerakin kayak gini. Ya kira-kira standar lah, cuman pergerakannya lebih ringan. Terus artikulasi untuk bagian badannya ini, ya jadi bagian badannya itu terbuat dari karet guys. Sama seperti yang versi biasa ini. Dan banyak banget orang komplain kalau bagian perut atau badan dari Ultraman 3 yang versi biasa itu rusak guys. Nah, jadi penyebab utama dari kerusakan badan karetnya ini adalah dia di pose, terus habis itu posisinya ditahan terus guys. Jadi pose terus ditinggal gitu. Nah, selain di pose terus habis itu dibiarin, ada juga beberapa efek-efek yang bisa membuat badannya ini rusak lagi guys. Yaitu seperti suhu, panasnya itu yang membuat karetnya ini rusak. Ya jadi kalau misalkan nyimpen Ultraman 3 SF ini harus bener-bener hati-hati. Terus posenya itu bener-bener harus yang biasa kayak gini, biar nggak cepat rusak. Oke, sama juga ya kayak yang versi Evil 3 ini, nyimpennya juga harus bener-bener hati-hati. Ya jadi seperti biasa ya, artikulasinya itu ada 2 titik, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah. Pergerakannya bener-bener enak sih menurutku ya. Oke, terus habis itu kita lanjut lagi ke bagian artikulasi tangan. Nah, tangannya ini bisa digerakin seperti ini ya. Jadi ada sedikit butterfly joint juga di bagian belakang sini, kalian bisa lihat ya. Ini dia. Terus habis itu tangan bagian bawah ini bisa diputar seperti ini. Satunya juga sama, bisa diputar seperti ini guys. Kemudian sikunya pergerakannya oke menurutku. Terus untuk bahunya bisa dibuat samping seperti ini dan juga bisa diputar seperti ini guys. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian telapak tangan yang biasa ini ya, pergerakannya gitu-gitu aja guys. Lepas. Ya, jadi itu dia guys untuk artikulasi bagian tangannya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian kakinya. Oke, jadi pergerakan kakinya itu seperti ini guys. Kalian bisa lihat ya, bisa digerakkan seperti ini. Bisa diputar juga guys, kayak gini. Lumayan ekstrim sih pergerakan kakinya. Enak juga, ringan. Ini satunya juga sama, bisa digerakkan seperti itu. Bisa digerakkan tarik-tarik seperti ini. Satunya kakinya juga sama, bisa ditarik-tarik. Ke depan juga bisa. Ini bahkan kayak gini pun bisa guys, dibuat agak split gitu, saking enaknya. Kemudian yang terakhir untuk telapak kakinya bisa digerakin seperti ini. Terus habis itu ya untuk terakhir bagian ujung kakinya bisa digerakin juga guys. Jadi itu dia untuk artikulasi dari Evil 3. Oke guys, selanjutnya di sini kita akan nge-review part-part yang kita dapetin dari set Evil 3 ini. Jadi total kita mendapatkan 6 pasang tangan. Nah, jadi di sini yang pertama kita mendapatkan tangan jarinya ketekuk. Terus ada tangan yang benar-benar terbuka ya, tangannya kebuka. Terus kita juga mendapatkan tangan kuda-kuda. Ini ada 3 tangan kuda-kuda, cuman macam-macam guys gayanya. Yang satu tangannya agak mepet. Terus ada yang jarinya kelihatan, jari tunjuknya dan jempolnya. Lalu yang terakhir di sini kita juga mendapatkan tangan yang kuda-kuda benar-benar terbuka. Dan juga di sini kita mendapatkan satu pasang tangan yang bentuk kosen itu guys. Nah, di sini kita juga mendapatkan satu color timer warna merah. Kira-kira sama seperti beberapa Ultraman lainnya. Kemudian kita mendapatkan part yang paling unik, yaitu kosennya guys. Ya, jadi ini adalah kosen dari Evil 3. Dan bentuknya sih sama persis dengan kosen dari 3 yang biasa. Cuman yang membedakan keduanya ini adalah warnanya guys. Jadi yang satu warnanya itu warna ungu dan yang satunya warna putih. Cuman salah satu miss yang menurutku lumayan kelihatan itu adalah biasanya kan kalau misal ada kosen-kosen itu warnanya digradasi. Nah, kalau yang versi Evil 3 ini dia sayang sekali nggak digradasi sama sekali guys. Jadi itu mungkin salah satu miss dari kosen Ultraman 3 yang versi Evil ini. Ya cuman secara overall sih menurutku oke ya. Untuk kosennya ini bener-bener oke menurutku. Nggak ada miss-miss lainnya. Miss pin terus habis itu juga nggak ada kecacatan. Nggak ada sama sekali guys untungnya. Ya jadi cara masangnya itu gampang banget. Nah jadi kalian tinggal lepas saja tangan ini. Tinggal dilepas. Harus hati-hati ya, takutnya bisa patah. Ya jadi tinggal dilepas saja kayak gini guys. Terus tinggal dipasang aja
tangan kosennya seperti ini. Terus terakhir di sini kita cuma perlu pasang telapak tangannya aja guys. Ini telapak tangannya sebenarnya bebas ya mau yang mana, cuman biasanya itu kalau kosen pakai yang ini. Jadi kita pakai yang ini aja. Ya, ini adalah posisi atau kosen dari si Evil 3 ini guys. Tangannya kebalik ternyata. Oke, ternyata kebalik guys. Aku baru sadar. Nah ini dia yang benar. Ya, jadi kayak gini guys untuk kosen dari Evil 3 ini. Menurutku sih oke banget ya untuk kosennya. Terus habis itu di sini kita juga mendapatkan ledakan guys. Ini adalah efek ledakan dari kosen antara Evil 3 dan juga Ultraman 3. Dan pasnya bisa dipasang guys. Caranya itu gampang banget, tinggal dipasang aja kayak gini. Bentar. Oh, di sini ternyata. Nah, itu deh guys, tinggal dipasang kayak gini. Terus untuk Evil 3-nya sendiri tinggal dipasang seperti ini guys. Sebentar. Ini mana ini? Nah, kayak gini guys. Jadi kira-kira posisinya itu kayak gini. Jadi satu sisi itu warnanya dominan ungu, itu punyanya Evil 3. Dan yang satunya dominan putih, yaitu adalah punya dari si Ultraman 3 yang biasa. Dan kalau dilihat kayak gini tuh menurutku sih keren banget ya untuk ledakannya nih. Dan bener-bener salah satu faktor dari kenapa kalian harus beli si Evil 3-nya ini. Biar komplit gitu guys. Kosennya 3 udah ada, yang 3 ini udah ada, tinggal tambahin Evil 3 dan kasih ledakan ini tambah mantap lagi kalau misalkan suka foto-foto gitu. Ya, jadi ini dia untuk part ledakannya. Jadi dia ini terbuat dari semacam benda lunak. Jadinya untuk mengurangi risiko dia patah guys. Ini adalah suatu kemajuan. Soalnya yang dulu-dulu itu dia ledakan-ledakan part-part kayak gini ini dia terbuat dari plastik. Jadi gampang banget patah. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan tinggi guys antara Evil 3 ini dengan beberapa mainan lainnya. Seperti Ultraman 3 yang versi ini, versi SHF. Hari ini susah banget berdiri guys. Jatuh. Terus di sini juga ada kaiju guys. Segini, ini dia perbandingan tingginya. Oke, itu tadi guys reviewku tentang Shinkocho SHF Evil 3. Dan menurutku sih adalah sebuah peningkatan dibandingin Shinkocho sebelumnya. Terutama di bagian molding dan juga bagian artikulasinya guys. Jadi para penggemar Ultraman 3, kalian wajib ambil Evil 3 ini guys. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!